Yesus mengajarkan bertaubat, 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 bertaubat. Bahkan sekarang kalau orang Kristen ditanya, kalau orang Kristen sekarang jatuh dalam dosa, misalnya berzina, gimana solusinya? Bertobat. Jadi ada pengalihan dari menyembah Tuhan yang benar menuju menyembah kepada ciptaan Tuhan dengan hanya senjata keluar dari kubur. Andalannya itu, Nabi Musa tidak bangkit, Abraham tidak bangkit, Daud tidak bangkit, Nabi Muhammad tidak bangkit. Yang bangkit hanya Yesus. Ya gimana kalau yang bangkit itu ternyata setan? Salam satu Tuhan. Ya, pengantar ini singkat para sahabat. Dukung semua ya sahabat-sahabat kita channel Densa News Muslim. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana Tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Semoga Allah memberikan selalu sikap istiqamah. Salam satu Tuhan, Allahu Akbar. beralih manusia dan menyembah kepada Tuhan yang Maha Suci, kok berubah menyembah kepada makhluk yang tadinya mayat, merangkak keluar dari tanah, lalu jadi Tuhan. Ini kenapa jadi aneh gitu loh. Tapi nggak apa-apa, kita harap saudara buka kamera lalu bahas terkait dengan adakah nubuatan keluar dari kubur jadi Tuhan di kitabnya orang Yahudi. Silakan Bung. Tidak ada disebut oleh dari dalam kubur jadi Tuhan. Tuhan itu berbahasa hanya bahasa Indonesia. Di orinya krios bang, artinya Lord ya. Jangan paksakan Yesus itu Tuhan. Tuhan itu bahasa Indonesia, asal kata dari Tuhan bahasa Melayu. Isi itu kontradiksi. Itu tanya sama orang Kristen bang, jangan tanya saya. Yesus bukan Tuhan memang. Iya. Dari kejadian sampai buka Wahyu kamera dulu. tidak pernah dia menyebutkan akulah Tuhan Bang Juma, tidak pernah. Lanjut. Saudara buka kamera dulu bang. Oke, makasih. Saya itu aja, mungkin yang lain aja bertanya ke abang karena ini kan kitabku yang dibahas. Tapi kalau memang syarat demikian, karena saya nggak bahas kita Anda ya, saya keluar saja. Makasih atas perjalanan abang. Salam sehat selalu, salam sehat selalu bang ya. Sehat. Aku turun bang ya. Makasih. Aku turun izin bang. Oke saudara, makasih. Selamat siang. Selamat siang Juma. Jangan emosi, tahan emosi, relax. Jangan emosimu Juma, relax. Jangan emosi, santai. Jangan marah-marah Juma. Santai. Oke, tema kita apa fungsi Yesus keluar dari kubur? Fungsinya apa? Silakan. Fungsinya apa itu? Oke, tos dulu Juma. Untuk apa? Tos dulu. Tos. Oke. Sudah. Tos dulu. Sudah. Oke. Ini sudah. Cuma buat dulu perjanjian. Nanti kau nggak akan kasih turun dulu buat perjanjian. Ya, ndak akan. Kalau kamu waras, tidak memperlihatkan karakter babi, saya pertahankan Anda di sini. Tapi kalau karakter makanan Anda yang Anda gunakan di koma saya, jangankan saya turunkan. Yang ada saya berain mulutmu. Oke, deal ya? Sekarang kamu jawab. Apa fungsi manusia keluar? Apa fungsi keluar dari kubur? Silakan. Ya. Oke, kau udah janji tidak akan kasih turun. Kalau kamu kasih turun, nanti kau lebih dari babi. Kalau karakter makananmu yaitu karakter babimu tidak keluar, tetap di sini. Tapi kalau kau sudah seperti karakter makanan yang kau makan, karena makanan itu sangat mempengaruhi karakter. Kenapa babi diharamkan dimakan? Karena babi itu adalah binatang yang makan segala-galanya. Karakternya begitu. Sekambing-kambingnya kambing cuma makan rumput. Oke? Tapi kalau babi, taiknya pun dimakan. Kalau karakter itu yang kau pakai di sini saya turunkan. Paham? Iya. Karakter babi itu begitu. Anak orang dituhankan, tai orang dimakan, tai babinya dimakan, semua tai dimakan, semua kotoran dimakan. Itu babi. Segala-galanya diambat. Anak orang pun bahkan makhluk dari kuburan pun dimakan kalau babi. Jadi saya mohon ini diskusinya yang baik. Tahan diri ya, jangan emosi.
Jangan emosi Tahan ya. diri, jangan Jawab santai, pertanyaan jangan emosi. saya. Jangan emosi cuma. Jawab pertanyaan Santai saya. diri. Al-Quran Santai saya diri. mengatakan bahwa Ya. yang orang-orang kafir Santai sembah diri, kau itu adalah jangan iblis. emosi. Santai. Itu Al-Quran saya mengatakan ya. Oke. Nah, apakah Oke. Al-Quran saya benar atau Al-Quran saya salah? Tolong buktikan apa fungsi kebangkitan manusia keluar dari goa pada hari ketiga. Silakan. Oke, tapi kau janji dulu cuma. Nanti kalau kau kasih turun saya, kau lebih dari babi. Saya sudah ngomong. Oke? Kalau makanan yang kau makan itu menguasai dirimu, sehingga kau tampil seperti babi di koma saya turunkan. Tapi kalau Anda baik, Anda masih mengikuti karakter penduduk Indonesia kebanyakan, yaitu karakter orang Islam, Anda tetap di sini. Silakan. Anda tetap di sini. Iya, babi yang kau sampaikan itu cuma lebih dari babi nanti kau kalau kamu kasih turun saya tanpa sebab. Boleh? Tidak Boleh kita bisa, saya diskusi? bukan pemakan babi. Saya bukan pemakan babi. Ingat, makanan itu menentukan sikap dan karakter manusia. Paham itu? Sperma babi yang disuntikkan ke babi yang kamu betina sebut-sebut itu akan melahirkan babi. Dengar, babi yang memasukkan sperma babinya ke babi betina akan melahirkan anak babi yang karakternya persis dengan babi. Ingat, kamu makan babi. Jangan sampai karakter itu yang keluar. Oke kawan, saya hargai Anda. Saya hargai Anda, silakan Anda jawab pertanyaan saya, silakan. Langsung ke tema Oke saya. kawan. Oke kawan. Babi yang kau sebut-sebut itu nanti kau lebih dari babi kalau kamu kasih turun saya tanpa sebab. Ini saya mau menjawab ini. Boleh? Silakan. Boleh. Oke, nanti Silakan. kau lebih dari babi kalau kamu kasih turun saya. Silakan. Jangan Apapun pernah kau kasih bilang, turun. saya bukan pemakan babi. Itu. Saya bukan pemakan babi. Apapun itu, terserahmu lah. Silakan. Tapi silakan, janji silakan. dulu cuma nggak akan kau kasih turun nanti. Silakan. Cuma kita sepakat ya. Nanti kalau kamu kasih saya turun, kamu lebih dari babi. Oke ya, sepakat ya. Silakan. Mampus, mesti mau datang besok. Halo, semangat malam. Itu kan sudah dikasih tahu tadi. Kok kamu turunkan? Jemaah. Dia nggak jawab, dia hanya muter-muter. Silakan Anda yang ada di sini, jangan usah bahas dia. Anda sekarang sudah duduk di depan Bang Suma. Apologet Bukan, Islam yang naikkan handal, lagi yang dia. tidak pernah goyang sedikit pun dari orang-orang Kristen yang longor. Silakan Anda jawab pertanyaan saya. Yesus Ini ada- bangkit buat apa? Silakan. 3K ini yang nonton kamu Yuma. Pertahankan Buka kredibilitasmu. kamera. Buka kamera. Anda jawab pertanyaan kita. Pertahankan. Untuk apa oknum yang bernama Yesus itu keluar dari goa setelah dia dibunuh? Untuk apa? Silakan. Kok itu aja kamu? Di dunia ini nggak ada orang keluar dari goa mati goa terus mengheboh lalu jadi Tuhan. Nggak ada ilmu ini, cuman ini orang satu ini aja. Silakan. Cuma. Kau Silakan, Bang, silakan. membuat orang. Tidak bisa kamu kalah. Loh. Kalah kamu memit orang. Apa ini? Wih, materi, jangan curhat. Materi, jangan curhat. Kita diskusi, Bang. Diskusi kita. Amanat agung loh. Beritakanlah Bible ke seluruh makhluk yang percaya dibaptis dalam 3 Tuhan, nama Tuhan, Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Tuhan Roh. Kalau tidak percaya nanti dihukum. Markus 16:17. Saya bantu kalian pembibelan, tenang aja. Jangan naik emosi, betul-betul naik untuk belajar dan mengajar. Jangan emosi. Oke, jangan emosi. Semangat. Boning. Nah, tuh emosi lah. Kenapa sih? Kenapa? Ada apa? Boning kau boning.
Ada Boneng. apa, Bung? Ada apa? Ada apa? Boneng. Nggak ada pemasukan lagi ya. Nggak ada pemasukan lagi. Ada apa? Ada apa? Kok karakternya kayak masih terbawa-bawa karakter Belanda gitu loh. Karakter Belanda kok masih terbawa-bawa auranya gitu loh. Santai aja, santai, relax, diskusi, buka kamera, kita tanya jawab, sharing gitu. Jangan ngamuk. Nyerang pribadi boleh, anggap saja itu adalah cemilan kalian, menghujat, menista, ya silakan aja. Tapi jangan menghujat, jangan emosi. Silakan aja kalau memang itu adalah konsumsi sehari-hari kalian, menghina, membenci, ya kan, emosian. Ajaran yang baik itu akan membuat kemudian orang penganutnya itu berlisan baik, bertutur kata baik. Nah, di dalamnya kebaikan, maka yang terlontar adalah kebaikan. Teko yang berisi susu dituang keluar susu. Teko yang ada kopi isi kopi keluar dituang kopi. Kalau tubuh yang berisi setan bicara cuman umpatan gitu. Cobalah praktekkan dong kasih itu yang Ya, selamat selama ini 2000 tahun hanya slogan. Siang. Jangan 2000 tahun kasih itu cuman slogan terus. Praktekkan juga dong. Silakan Bang, Katolik Protestan. Karismatik. Ya, silakan abangku, dibuka kamera kita diskusi. Buka kamera, enggak mau buka kamera. Tadi sudah itu ada, bisa kok. Iya bisa memang, tapi kan kalau buka kamera, kalau diskusi, kan kalau diskusi geruduk. Kan tinggal keluar, kan tinggal kabur ke luar negeri. Kalau sudah puas menghujat, keluar aja negeri. Bukan, Ya. kalau kalian dikasih Jadi nggak ada itu, nggak ada pernah orang seruduk kecuali kalau anda mempraktekkan isi perut kalian yang kalian makan tiap hari, ya baru diseruduk. Halo, semangat siang. Assalamualaikum Bang. Iya siang Bang. Katolik Islam, Bang. Protestan. Alhamdulillah Islam Bang. Terus mau ngapain? Mau arisan? Ini kalau teman-teman Muslim, saya infokan ya, kalau kita ini kan kita ceritanya lagi perang nih, lagi menghadapi musuh. Tiba-tiba Anda datang berdiri di hadapan saya, Anda kena tombak. Jangan salahkan kalau kuping Anda merah. Halo, semangat siang. Halo. Halo Bang. Mbak. Siap, Katolik Protestan Bang. Islam Bang. Assalamualaikum. Nah, kayak gini nih. Waalaikumsalam. Kayak begini nih, coba lihat. Saya kan lagi perang menghadapi saudara kami Kristen. Tiba-tiba nongol. Ya kan? Berarti minta diserang kan gitu. Untuk apa coba, nggak? Alamak. Tolonglah teman-teman kerjasamanya. Nggak usah yang kayak gitu-gitu, nggak perlu. Kalau mau DM aja, abangku, aku barusan jual tanah warisan. Ini ada sedikit rezeki. Bisa nggak saya bantu pergerakan apologet abang? Minta nomor rekening yayasannya. Itu yang kita butuhkan, bukan naik-naik di sini pamer gigi. sudah Pak. Halo, 500 orang sore. nonton kamu cuma Buka kamera, kita diskusi. 4.500 loh nonton kamu. Gimana? Apa? Buka kameranya, kita diskusi. Orang Kristen juga nonton ini loh. Para pendeta juga nonton. Orang-orang yang sudah ragu, yang tiap bulan dipaksa untuk bayar per bulan itu sudah ragu loh. Saya sudah beberapa yang DM saya, alhamdulillah. Dari Katolik NTT ada, dari orang Flores ada, orang Manado ada, orang Ambon ada. Ini saya belum baca DM mereka nih. Bang, saya kok jadi ragu, kok abang yang, wallahi ya, kalau saya buka ini jatuh di sini.
Wallahi saya bilang, ada beberapa Kristen yang sudah DM saya karena sudah mulai ragu. Karena setelah saya membahas Bible mereka, materi-materi seperti ini tidak pernah dibahas di gereja. Gitu, yang ada di gereja menanamkan kasih, mengajarkan kasih, mendakwakan kasih, menyebar kasih. Tapi teori doang. Cuman obat kuping katanya. Nah, saya jabarkan, mereka ragu, udah goyang. Apa kata teman-teman yang DM saya? Salah satunya ada seorang ibu. Jujur Bang Suma, yang naik menghujat Bang Suma itu sebenarnya mereka itu sudah ragu semua itu. Itu sudah orang ragu semua itu Bang. Cuman dia ingin menguatkan jiwanya supaya dia bisa kembalikan semangat Kristennya terhadap dirinya. Sebenarnya mereka sudah percaya diri tuh. Makanya dia naik menghujat, membantai Bang Suma, ngata-ngatain Bang Suma boneng-boneng. Sebenarnya mereka tuh sudah mulai gila itu, udah mulai rapuh imannya, kepercayaannya. Nah, kesal sama Bang Suma karena gara-gara Bang Suma dia sudah tak percaya Yesus. Makanya naik. Oh gitu kah Bu? Iya, saya aja ini awalnya memang jengkel sama Bang Suma, tapi sekarang betul-betul saya dengar Bang Suma itu saya gemetaran. Setiap Bang Suma baca dalil, saya periksa di Bible saya, ternyata betul saya gemetaran Bang Suma. Apa yang saudara sampaikan itu betul adanya. Jadi selama ini kami hanya dipelihara untuk sesuatu hal, tapi ternyata kebenarannya begini. Bagaimana ini Bang Suma? Nanti saya tunjukkan DM-nya ya, kalau teman-teman tidak percaya. Wallahu alam, apakah dia itu Islam yang berpura-pura atau Kristen, saya tidak peduli. Yang jelas saya sampaikan, ada beberapa teman-teman yang dari Kristen yang mend-DM saya, menyatakan sikap kalau dia sudah mulai goyah dan sudah tidak percaya lagi dengan keyakinannya yang lama. Gitu. Mau salah satunya saya perdengarkan nih. Mudah-mudahan saya perdengarkan ya. Mudah-mudahan Anda bisa mendengarkan ini. Ini beberapa hari yang lalu. Bang Zuma, selamat malam. Saya bukannya nggak mau naik komanya Bang Zuma, tapi kan kita kan Bang Zuma, selamat malam. Saya bukannya nggak mau naik komanya Bang Zuma, tapi kan kita kan baru mulai mau masuk. Kalau sudah setelah masuk kan tidak apa-apa mereka ketahuan, keluarganya istri. Setelah kita kan baru mulai mau masuk, makanya saya mau naik komanya Bang Zuma itu saya agak takut-takut begitu. Kalau sudah sudah masuk Islam baru mereka ketahuan kan tidak apa-apa. Itu aja Bang, makanya saya mau naik komal itu saya agak takut itu Bang. Salah satu dari sekian banyak. Ya, jadi nggak usah ngamuk-ngamuk, naik kesini kita diskusi santai aja, relax. Kalau ada yang salah yang saya sampaikan, luruskan. Kamu salah, yang benar. Udah itu yang kita harap. Bukan maki-makian, caci maki dan seterusnya, enggak. Kalau mau cari musuh gampang, saya tinggal keluar sini, ambil batu lempar rumah orang, dapat musuh. Lempar mangga Bang. Lempar rumah, langsung dapat musuh. Tapi bukan itu yang kita cari. Kita mau diskusi. Kristen agama syiar, Islam agama syiar. Kristen ada amanat jadikan seluruh bangsa menjadi Kristen. Matius 28:19. Islam serulah manusia. Jadi saya menyeru orang Kristen menjadikan, ya sama-sama kita bertemu, diskusi yang baik untuk merajut toleransi, kan begitu. Silakan Saudara Rafael buka kamera, kita diskusi dari sekte mana, Katolik, Protestan. Silakan Bang. Dari Protestan Bang. Oke, Tadi itu dari daerah mana saja yang sudah DM Bang? Ada juga dari Toraja, ada Solata di Umay, ada dari Manado, ada dari NTT, yang tadi itu dari NTT. Sudah banyak Bang ya. Dari berbagai banyak, daerah. Ya, karena mereka selama ini, menurut pengakuan mereka, kami ke gereja itu mendengar khotbah. Tidak ada spesial untuk mengkaji Bible tanya jawab secara mendetail seperti di Islam.
belajar dari sampai ke akar-akarnya ilmu kalam Islam, kalam umum dan seterusnya. Kalau di kami itu tidak, dibaptis, mendengarkan khotbah, mendengarkan tuntunan pendeta, gereja, penatua, itu aja. Kebaktian, nyanyi, sekolah minggu, kayak gitu-gitu. Tetapi untuk mendalami Bible itu nggak sampai seperti yang Bang Suma sampaikan. Nah, lahirlah kemudian pemikir-pemikir kritis yang mendengarkan apa yang kita perbincangkan, akhirnya, loh ini kok benar. Begitu Bang. Silakan kita buka kamera, kita diskusi. Silakan. Ini kayak saudara kita ini, si Leton ini. Naik turun. Bukalah kameranya kalau mau diskusi. Ayo saudara Rafael, silakan. Ya bang, itu judul di atasnya Yesus bangkit buat apa? Berarti abang mengakui Yesus bangkit ya? Itu saya baca di sini, Roma 14:9. Saya baca, untuk itulah Yesus bangkit agar menjadi Tuhan. Nah, artinya berarti langkah pertamanya apa? Bang Suma mengakui bahwa Yesus bangkit. Terlepas dari tujuannya apa? Terlepas dari tujuannya apa? Ya, menurut Bible yang disampaikan. Tapi abang percaya menurut Bible itu? Saya percaya itu tertulis di Bible. Iya, berarti abang percaya yang tertulis di Bible itu? Percaya ya? Maksudnya saya meyakini ada kebangkitan gitu. Iya, karena kan itu kan tertulis di Bible. Tadi bilangnya iya. Saya percaya ada di sini. Iya, percaya tertulis di Bible bahwa Yesus bangkit, gitu kan? Nah, kalau berbicara Bible tertulis di sini. Percayanya tertulis di Bible atau percayanya Yesus bangkit kan? Oh, kalau itu saya tidak percaya. Kalau Yesus yang dimaksud di sini adalah Nabi Isa, saya nggak percaya. Jangankan bangkit, disalib aja kagak. Bagaimana mau bangkit? Begitu Bang. Nabi Isa nggak disalib, berarti yang bangkit dari kubur. Kalau dipaksakan bangkit, ya yang menggantikan. Tapi ada hal yang menarik, saudaraku. Apa itu? Dari kitab Kejadian sampai kitab Hosea, milik orang Yahudi, tidak ada nubuatan bangkit dari kubur. Itu nggak ada. Kalau misalnya digantikan berarti ada kebohongan tersendiri kalau seperti itu. Tergantung. Coba baca Amsal 2. Baca Amsal 21. Enggak, menurut abang kan bukan Yesus yang mati. Tapi digantikan. Berarti digantikan berarti ada kebohongan berarti ya Bang. Bukan. Kalau dia digantikan berarti ada kebohongan. Anda dibawa, biar saya jelaskan. Dengarkan ya. Jadi gini. Kalau ada kebangkitan, ada kebohongan. Tidak ada kebohongan. Gak ada. Al-Quran saya mengatakan Nabi Isa nggak disalib. Yang disalib orang lain. Apakah orang yang menyalibkan itu juga tahu kalau itu orang lain? Tahu. Mana buktinya? Baca Biblemu. Yesus menerangkan, Petrus menerangkan, Matius menerangkan, Yohanes menerangkan, bahkan Lukas juga ikut menerangkan. Lukas 22 yang sering berapa kali sampai umat Islam bosan mendengarkan materi itu. Mulai sekarang Yesus sudah duduk di atas. Bible sendiri mengatakan kalian yang menipu diri kalian. Bukan Allah yang menipu kalian. Yesus mengatakan, Yohanes 12 nomor 31, sekarang juga dunia dihakimi, sekarang juga iblis dilemparkan keluar. Dari mana? Keluar dari mana? Tadinya masuk ke dalam kubur. Nah, setelah masuk berarti keluar. Tadi masuk ke kubur, keluar dari mana? Ya dari kubur. Yesus yang mengatakan itu kok. Markus mengatakan Yesus menampakkan diri dalam rupa yang lain. Sudah dibuka kok. Rahasianya ternyata itu rupa lain. Maria tidak mengenal Yesus ketika di dalam gua kuburan kok. Malah dia bertanya kepada Yesus, disangkanya tukang kebun kok. Murid-muridnya mengiranya hantu kok. Murid-muridnya ragu kok kepadanya. Sampai dia harus makan ikan goreng.
Jadi tidak ada kebohongan di sana, nggak ada. Kalian yang membohongi dan menipu diri kalian sendiri, itu yang dikatakan zalim. Makanya tema ini kita angkat. Apa gunanya orang ini keluar dari goa? Fungsinya apa? Nebus dosa. Nebus dosa itu bertobat. Kalau ingin medianya itu domba dipotong, tai sapi dibakar, tepung disangrai. Itu ajaran-ajaran Yahudi. Dan Yesus juga mengatakan itu. Matius 8:4. Perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Nabi Musa kepadamu. Apa persembahan yang Musa ajarkan? Baca imamat. Ternyata binatang, bukan orang, apalagi Tuhan. Paulus setelah mengajarkan agama Kristen kembali ke Yerusalem, dia bertobat kok. Bertobat dari mengajarkan kekristenan. Baca Kisah Para Rasul 21:16-25. Jelas kok tertulis di situ. Kalian aja yang menyesatkan diri kalian. Zalim. Itulah Al-Quran saya katakan. Neraka akan aku penuhi. Walaqad zara'na li jahannam katsiran minal jinni wal ins. Aku penuhi neraka dengan manusia. Kenapa? Mereka punya hati, mereka punya mata, mereka punya telinga, tapi mereka nggak fungsikan melihat kebenaran. Ulaika kal an'am bal hum adallu. Mereka seperti hewan ternak, bahkan lebih rendah dari binatang. Kenapa? Ada akal tapi nggak dipakai. Kalau kambing sesat wajar, sapi sesat wajar, kera sesat wajar, babi sesat wajar, karena mereka tidak punya akal. Tapi kalian yang punya akal sesat, itu lebih babi dari babi. Itu Quran yang mengatakan, bukan saya. Makanya diangkat tema ini. Jangan naik emosi, jangan marah, ngamuk. Bukankah agama Anda punya amanat agung? Terus kalau Anda datang jajakan agama Anda, kami mau terima begitu saja? Maaf, sorry lah de. Tania kau jangan tom itu aku kaya ya ring namu anu mawari nan reto. Namu anu malasan nan reto. Namu tai manu nan reto. Itu jangan. Itu orang gila. Tai ayam pun dikasih dimakan. Babi karakternya begitu. Dikasih tai ayam dimakan, kasih tai anjing dimakan, tai orang dimakan, bahkan setan pun dikasih dimakan. Yesus pernah kasih babi setan kan, roh jahat, dimakan sama babi. Karakter babi begitu. Apa yang dikasih, wah makan. Apa dikasih makan, yang penting kenyang. Islam tidak begitu. Pahami itu dengan baik. Jadi naik ke sini jangan emosi, santai, relax. Tidak ada lagi yang ditutupi sekarang. Orang bisa baca Bible di mana-mana, orang bisa dapatkan ini. Nah, Bible tahun 60, 70, 80, tahun 2020. Ini tahun 1950-an, 54. Ini Bible bisa ditemukan di mana saja. Siapapun bisa baca. Tidak ada larangan, tidak boleh baca Bible. Jadi nggak usah lagi menutupi. Kebenarannya kebenaran. Jangan sakit hati. Kebenarannya kebenaran. Yang batil-batil. Hadapi kita dengan ilmu. Jangan ngamuk. Assalamualaikum. Siang. Waalaikumsalam. Siang bang. Katolik, Protestan? Enggak, saya mau tanya bang. Kita tahu kan Injil itu sudah tadi banyak. Sebut dulu agamanya apa, jangan sok majikan. Agamanya apa? Ujung-ujungnya cuma mau bertanya. Sebut agamanya apa, biar tak ajarin. Gitu abangku. Tinggal sebut saya Katolik, jangan malu sebut agama. Halo, semangat siang. Ya, semangat. Halo, selamat siang. Katolik, Protestan abang. Aties. Ah, rabies? Aties. Aties? Apa aties? Halo? Ya, halo. Buka kamera. Buka kameranya bang.
Halo, halo. Ya, halo. Ya. Sekte mana abang? Katolik, Protestan? Pentakosta karismatik. Ah, iya, salam kenal. Silakan buka kamera, kita diskusi. Oke, saya buka kamera tapi kamu buka masker ya. Ah, masker lagi, masker lagi. Iya dong. Oke. Masker lagi, masker. Biar penuh pertanggungjawaban Juma. Yuk. Saya tanpa masker, kamu tanpa masker. Kalau Anda nggak ada ilmu, Nah, kok nggak ada ilmu? paten. Kamu yang nggak ada otak. Jangan ngamuk, jangan marah, jangan ribut sama masker. Kita diskusi. Halo, selamat siang. Silakan Bang. Apakah tema ini terlalu mencekik dompet ya? Halo, semangat siang, Abang. Abang Romi. Bingung kan? Iya ya, apa ya mau dijawab ke Bang Suma ya? Fungsi bangkit Yesus itu apa kira-kira fungsinya ya? Bingung kan? Bingung. Apa fungsinya? Menyelamatkan dunia. Loh. Menyelamatkan dunia kan tinggal berdoa, memohon ampun, bertaubat. Kan begitu aja pun caranya menyelamatkan. Mengajarkan kebenaran, menyembah kepada satu Tuhan, sujud kepada Tuhan, berserah diri kepada Tuhan. Kan itu caranya untuk selamat. Nah, kok dia harus keluar dari kubur dulu? Apa yang mau dijual di situ? Hah? Karena saya melihat dengan adanya konsep keluar dari goa ini, orang beralih yang tadinya menyembah Tuhannya Yahudi kok beralih. Itu loh. Sementara orang Yahudi sendiri yang punya kitab masih tetap menyembah kepada Tuhannya, ya TVV. Halo, semangat siang. Halo, halo Bang. Halo, rekanku, temanku, Cak Embo, apa kabar? Ada onde-onde kah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang, selamat chat Bang. Oke, abangku, makasih. Silakan teman-teman. Adik-adik saya moderator banyak nih yang hadir. Kasih. Silakan naik. Diskusi, jangan emosi tapi ya teman-teman ya. Santai, rileks, hadapi Bang Suma dengan ilmu, gitu kan? Pertanyaan bagus loh ini, membantu kalian untuk mengkristenkan dunia. Oke, silakan. Halo. Halo. Iya, oke. Halo, selamat siang Bang Suma. Siang juga Bang, silakan buka kameranya. Ya, ketemu lagi kita. Silakan Bang, temanya dikasih pengantar dulu. Yesus bangkit buat apa? Iya. Ini temanya ya Bang. Siap. Yesus bangkit untuk mengalahkan maut. Untuk apa maut itu dikalahkan? Untuk apa? Karena kebangkitannya membuktikan
bahwa kematian dan iblis sudah dikalahkan. Sahabat Stranger, thank you. Ya, untuk apa kalahkan maut? Untuk apa kalahkan iblis? Faktanya iblis masih ada. Ya, maksudnya kan gini, Bang. Nah, itu kan sudah dibuatkan bahwa anak manusia benar-benar membuktikan bahwa anak manusia itu benar-benar anak tunggal Allah itu sendiri. Ya, Yesus mengalahkan maut, silakan aja dia. Kalau dia tidak bangkit, Yesus kalah. Karena Yesus kalahkan maut. Oke. Yesus kalahkan maut. Oh, bicara sendiri dia, teman-teman. Bicara sendiri dia. Yesus kalahkan maut. Oke. Yesus kalahkan kematian. Oke. Yesus keluar dari goa. Oke. Bangkit dari kematian. Silakan. Tapi fungsinya untuk dunia ini apa? Apa fungsinya? Malah manusia menyembah kepada menyelamatkan umat dari dunia. Kalau Bang kan memang tidak percaya. Enggak, maksudnya apa fungsinya dia keluar dari goa pada hari ketiga itu fungsinya apa? Dia menyatakan dirinya kan bahwa ke seluruh bangsa. Kenapa, ngapain? Aku udah keluar dari kubur lo, terus untuk apa kau keluar dari kubur? Ngapain pamer gitu, untuk apa? Siapa yang diselamatkan dengan dia keluar dari kubur? Kristen masih bermatian, Kristen masih sakit, Kristen masih susah cari hidup. Apa fungsinya tuh? Apa fungsinya? Kematian yang kekal dan hidup yang kekal itu. Hidup yang kekal itu ketika nanti pada waktu kita sudah semua pada akhir zaman, yaitu kan membuktikan siapa yang benar-benar masuk surga, siapa yang benar-benar masuk neraka. Apa hubungannya kita masuk surga dengan masuk neraka dengan dia keluar dari kubur? Hubungannya apa? Hubungannya bagi yang tidak percaya kan? Iya, apa? Coba. Langkah awal dulu, langkah awal. Di mana nubuat keluar dari kubur pada hari ketiga di kitabnya Yahudi? Ada nggak? Kalau nubuat keluar dari kubur, saya baca belum ada. Belum ada, baru mau dibikin atau kalau dari nubuatan. Memang nggak ada. Kalau dari kematian sampai penyiksaan, bahkan Tuhan sendiri, Yesus sendiri hadir di bait Allah, itu sudah ada nubuatannya. Ada nubuatan kalau penyiksaan, pembunuhan ada, tapi kebangkitan ada nggak nubuatannya di kitabnya orang? Ya, kalau orang Yahudi itu memang belum pernah aku baca. Memang nggak ada. Kalau kematian, disalibkan, dibunuh, dirajam, itu memang ada. Yesus pun marah dengan keadaan itu. Tapi yang kita bahas ini, bangkit keluar dari kubur di kitabnya Yahudi itu di mana tertulis? Yang tertulis cuma di dalam Injil. Enggak ada kan? Berarti itu karangan-karangan orang yang dituliskan untuk mereka yang mau percaya bahwa selamat dengan keluarnya dia dari kubur. Iya kan, Bang? Nah, Yesus sendiri menyelamatkan bukan dengan keluar dari kubur. Yesus menyelamatkan dengan percaya kepada dia bahwa dia adalah utusan Tuhan untuk Bani Israel saja. Itu menurut Yesus. Kalau menurut Yesus, tidak mungkin Yesus mengatakan pergilah ke seluruh bangsa untuk baptislah mereka dalam nama Bapa. Itu kan semalam saya sudah bilang sama Abang, itu bukan Yesus. Kalau menurut itu bukan Yesus. Bukan Yesus gimana? Kan Yesus tidak disalib. Iya, Bang jangan ngaco. Loh, kok jangan ngaco? Yang disalib itu orang dikutuk Tuhan. Aduh, jangan Bang terlalu halusinasi terlalu Bang. Itu sudah jadi saya halusinasi saudaraku ini. Sudah tertulis di yang disalib itu orang yang dikutuk Tuhan. Yesus dosanya apa kok sampai dia dikutuk? Bentar. Itu sudah jelas-jelas tertulis nama Yesus disalib, bahkan di itu tulisan yang muncul. Kamu mau bilang siapa lagi?
Itu tulisan yang muncul dari orang-orang yang ingin manusia menyembah kepada makhluk yang keluar dari kubur itu. Yesus tidak mengenal tulisan-tulisan itu. Yesus tidak pernah mengenal buku itu. Itu tulisan yang muncul belakangan puluhan tahun, bahkan ratusan tahun setelah dia tak ada di bumi. Buku itu fungsinya untuk menggiring manusia menyembah kepada manusia yang keluar dari kubur itu. Gitu, Abang. Tulisan-tulisan itu. Dia maha kuasa kok. Masa dia tidak tahu kata tulisan-tulisan? Di mana tulisannya? Di mana pengakuannya Yesus maha kuasa? Ayo. Cuma iman doang. Dengar, kalau Yesus tidak maha kuasa, dia tidak mungkin bisa merubah air menjadi anggur. Itu namanya mujizat, Paman. Orang tuli bisa mendengar. Itu mujizat. Itu mujizat yang Bang Sumah aja punya otak nih yang kurang beres, Bang. Yang melakukan itu adalah mujizat yang Tuhan berikan kepada Yesus. Baca pengakuan dia di dalam Yohanes 5 nomor 36. Segala mujizat yang aku lakukan, mujizat itu bersaksi kalau aku ini utusan Tuhan Bapa. Baca di ada tertulis juga, tidak tahu di berapa ya. Bahkan juga Bapak itu tidak menghakimi anak yang berhak untuk menghakimi. Ya, karena anak sudah dikasih firman dari Bapak. Baca Yohanes 12:44 sampai 50. Ya, memang saya sudah baca itu. Nah, Bapak tidak menghakimi. Kenapa Bapak tidak menghakimi? Karena firman-Nya sudah disampaikan kepada Yesus. Kalau Yesus sudah mengatakan itu, dari mana engkau bisa mengatakan dia tidak bisa berkuasa? Orang tidak bisa berkuasa. Yohanes 5:30. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Itu pengakuannya dia. Anda yang melantiknya maha kuasa karena Anda mentuhankan dia. Inilah akibat percaya kebangkitan dari kubur. Yesus bangkit buat apa? Buat membuat manusia menyembah kepada sesamanya manusia. Buat membuat makan babi dan seterusnya. Itu fungsinya. Dia keluar dari kubur tuh untuk menggiring manusia jangan menyembah Tuhan, tapi menyembah makhluk yang keluar dari kubur. Itu fungsinya. Jangan berbicara terkait dengan apa itu makanan-makanan. Yang makan itu bukan yang kita makan ini bukan haram, melainkan yang keluar. Terus kenapa Tuhan mengharamkan? Ya melainkan itu yang keluar dari mulut itu yang mengharamkan. Itu ajaran orang yang itu ajaran orang yang salah paham. Salah paham. Bukan babi yang dimaksud di situ. Makanan tentang cuci tangan dan tidak cuci tangan. Tidak ada bahas babi. Kenapa Tuhan mengharamkan babi? Kalau memang semua makan bisa semua binatang bisa dimakan. Saya kan tadi bilang berbicara lain, Bang Suma kaitkan dengan apa tuh untuk makan apa tuh makanan babi haram. Sementara yang tertulis firman Tuhan mengatakan bukan yang masuk ke dalam mulut melainkan yang keluar, seperti perkataan abang ini, Bang Suma ini itu yang pada saat Yesus berkata begitu, itu tidak sedang membahas makan babi atau tidak makan babi. Ya, bukan yang tadi dengar, yang tadi saya itu membahas tentang cuci tangan atau tidak cuci tangan. Bukan ke babi larinya, kok larinya ke babi. Makanya saya bilang buat abang itu tidak membahas babi, itu membahas tentang cuci tangan, membahas tentang najis. Najis makan tanpa cuci tangan. Maka Yesus mengatakan bukan yang masuk yang menajiskan, tapi yang keluar. Alamak, berat kali bah. Bang Suman mau cari kebenaran sampai gimana? Tidak bisa mau cari kebenaran. Alkitab itu sudah tertulis itu dengan teliti, dengan sempurna yang disampaikan di dalam Alkitab itu, bahkan yang tertulis itu membuktikan fakta-fakta bukti nyata, bukan fakta-fakta yang seperti cerita-cerita dongeng, datang dari sini, ngaku ini, cerita. Bang Suma, supaya Bang Suma tahu, saya juga baca-baca itu tentang Al-Quran. Dalamnya saya mendapatkan bahwa
Nabi Muhammad ketika istrinya kan melihat dia punya ciri-ciri itu seperti Nabi, makanya dia diangkat sebagai Nabi, bukan dia diutus. Kalian berbicara tentang Nabi Muhammad itu salah konsep itu. Kamu pikir kita tidak membaca itu Al-Quran? Yesus Tuhan hari ini tidak terbukti. Nabi Muhammad Nabi hari ini terbukti. Kenabian Nabi Muhammad terbukti sebagai Nabi. Ketuhanan Yesus tidak terbukti sebagai Tuhan. Nabi-nabi sebelumnya, makanya dia itu diangkat sebagai Nabi. Itu memang Ya, ada tertulis, saya baca itu. bukti kenabiannya sih bisa dirasakan sampai hari ini. Saya tidak baca. Kamu pikir Nah, saya sekarang bukti tidak ketuhanan baca? Yesus apa? Bukti ketuhanan Yesus Masih apa? ngaku Bukti saja. ketuhanannya. Kamu pikir Bukti kalian ketuhanan Yesus apa? Bukti ketuhanan Yesus apa? Bukti ketuhanan Yesus itu patuh kepada perintah Tuhan Allah. Oh, mama. Dia akan memberitakan kebaikan, memberitakan kebenaran. Walah. Memberitakan kebaikan menyembah makhluk yang keluar dari kubur gitu maksudnya. Ada perintahnya Yesus menyembah makhluk yang keluar dari kubur, ada. Yang menyembah makhluk keluar dari kubur itu mungkin kalian. Yesus kan keluar dari kubur. Yesus bangkit bukan keluar. Iya, keluar dari kubur itu namanya bangkit dari kubur. Iya, bangkit dari kubur, mengalahkan maut. Iya, keluar kan? Mengalahkan maut dan membuktikan bahwa dia benar-benar satu-satunya anak Allah yang sebenarnya. Oke, baik. Sekarang saya tanya sama sampean. Kalau ada mayat lalu iblis masuk ke dalam mayat itu, pertanyaan saya, boleh nggak mayat itu bergerak keluar dari kubur? Ada iblis masuk ke dalam mayat? Enggak, saya tanya samamu. Saya tanya dulu di mana itu tertulis. Banyak mayat bisa berjalan. Di Toraja, di kampung saya, orang mati bisa berjalan. Itu percaya itu. Alamak, pocong, banyak cerita pocong. Itu iblis yang masuk ke dalam pocong. Nah, itu ya kalau banyak cerita-cerita itu seperti cerita. Ya maka kenapa dengar? Kenapa murid Yesus menganggap Yesus hantu? Ayo. Kenapa? Karena udah tradisi kalau orang mati bisa berjalan itu hantu. Makanya murid-murid menyangka Yesus itu hantu. Lukas 24 nomor 37, mereka ketakutan sebab mengira melihat hantu. Ya itu dia sudah bangkit, bukan masih bohong. Itu dia makanya saya bertanya sama saudara, ketika ada mayat masuk iblis di dalamnya, lalu mayat itu berjalan keluar dari goa, apakah dia manusia yang kerasukan setan atau dia Tuhan? Jawab dulu. Bang Suma terlalu framing Kok jadi saya framing? Lukas 24 nomor 37. Bang Suma tidak. Ketika ada orang mati, lalu iblis masuk ke dalam dirinya, orang mati itu bisa bergerak enggak? Bang Suma ini seperti anak-anak kecil aja. Kalau Bang Suma mengajarkan kepada orang-orang yang buta huruf, nah itu bisa. Kalau kepada Allahu Akbar, Allahu Akbar, Masya Allah. Bang Suma tidak boleh. Udahlah bang, belajar lagi. Silakan teman-teman, pastor, pendeta, lulusan STT, jangan biarkan jemaat kalian seperti ini ya. Ngomong asal ngomong saja, tak ada data ilmu,
hanya mendengarkan saja dari gereja, dari kalian. Kalianlah yang punya tanggung jawab untuk hadir di sini. Seperti siapa? Rusuli Lubis, hadirlah di sini. Esra Soru, hadir di sini. Siapa lagi? Yang Joshua TU, hadirlah di sini. MYM, hadir di sini. Ini kasihan jemaatmu begini. Halo, semangat siang. Siang, Assalamualaikum Bang Nyuma. Ada ini calon istri, minta maaf ya Bang Nyuma, ini calon istriku, kan Kristen. Calon istri Kristen, mungkin mau syahadat di sini. Silakan aja. Kalau mau syahadat istrinya di sini boleh, silakan Bang. DM saja, DM. Halo, selamat siang Bang Zuma. Siang juga. Katolik Protestan Abang? Protestan Kak. Oke, silakan. Tema kita Yesus bangkit buat apa gitu? Oke, baik. Jadi kalau di Kristen kita percaya bahwa kebangkitan Yesus ini membuktikan bahwa dia sudah melampaui maut. Dan terutama untuk kembali menemui 12 rasulnya yang nanti dia nyuruh ke-12 rasulnya ini untuk menyebarkan ajarannya ke seluruh dunia. Gitu Bang Zuma. Manfaatnya apa bangkit ini untuk ini? Jadi manfaatnya supaya mengajar gitu. Tapi sebelum penyaliban, Yesus sudah menamatkan ajarannya. Ya. Terus siapa lagi nih yang keluar dari kubur? Manusia, kan? Siapa lagi nih yang keluar dari kubur? Dari kubur. Ini untuk membuktikan bahwa keilahian Yesus sendiri. Untuk apa dibuktikan? Orang kalau mati dan sampai sekarang di kuburan kan kita nggak bisa percaya bahwa orang itu benar-benar utusan dari Bapa di surga kan? Loh, Nabi Musa orang percaya dia utusan, tidak bangkit dari kubur. Daud juga orang percaya dia utusan. Karena mereka berdosa Bang. Semua nabi yang pernah diutus Bapa itu mereka tidak ada yang benar-benar. Yesus juga berdosa kok. Rahim sampai buktinya mana? Yesus juga berdosa. Ya. Pernah enggak Anda mengatakan bahwa ada? Pernah enggak Anda mendengarkan Yesus berkata bahwasanya tidak ada seorang pun yang pernah naik ke surga melainkan anak manusia saja. Yohanes 3 nomor 13. Itu bohong itu. Yesus berbohong. Yohanes 3 saya buka ya. Iya, silakan. Yohanes 3 berapa Bang? Ayat berapa? Yohanes 3:13. 13. Nah, bohong dia itu, dosa dia. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada dia yang telah turun dari surga, yaitu anak manusia. Bohong dia. Dosa itu Yesus. Kok bohong gimana Bang? Ya, dia mengatakan tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain dari dia sendiri. Bohong dia tuh. Itu menceritakan setelah Yesus sebagai manusia turun ke bumi ya Bang? Enggak sebelumnya. Iya. Kan? Iya, tapi dia mengatakan tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain dirinya. Apakah itu betul? Iya, tapi ya, apakah betul tidak ada orang yang pernah naik ke surga? Karena nggak ada buktinya Bang. Elia 2 Raja-Raja 2 nomor 11 naik ke surga lebih dulu daripada Yesus. Kita bicara dogma ini berarti. Bukan dogma. Soalnya kita nggak bisa membuktikan langsung kan. 2 Raja-Raja 2 nomor 11, Elia terangkat ke surga. Henok juga naik ke surga.
Datang Yesus mengaku, tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain aku. Bohong, penipu. Itu dosa, Bang. Itu dosa. Itu dosa Yesus. Oke, pembohong dia. Anggapkan abang dosa ya. Pembohong. Dosa dong. Oke. Bohong dosa kan? Jangan kau berbohong, jangan kau berdusta, jangan bersaksi dusta. Yesus pembohong, penipu. Dia itu adalah berdasarkan dalil itu ya. Perjanjian lama. Terus dialah perjanjian baru itu. Nah, kan berarti kita menilai orang berdosa atau tidak itu kita menilai berdasar perjanjian baru yang sudah Yesus ketika turun di bumi ini kan. Apalah abangku ini. Anda mengatakan Yesus tidak berdosa, Daud berdosa, Musa berdosa. Aku tunjukkan dosanya. Dia pembohong. Sekarang Anda lari kemana-mana. Dia mengatakan tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada aku. Dikiranya Yesus itu nanti semua tidak ada. Sehingga saya bongkar aibnya. Ternyata Elia sudah naik ke surga lebih dulu. Jadi Yesus yang kau sembah itu pendusta. Lazarus juga. Lazarus tidak naik ke surga, Bung. Sudah enggak naik ke surga dia. Sudah di pangkuan Abraham. Tidak naik ke surga dia. Jadi udah selesai ya. Apa fungsinya Yesus keluar dari gua kuburan itu? Fungsinya apa? Ya itu tadi menunjukkan keilahian dia, Bung. Kok ilahi, kok keluar? Itu menunjukkan kehantuan. Ya, keluar dari kubur itu bukan menunjukkan Tuhan, itu menunjukkan hantu. Keluar dari kubur itu bukan menunjukkan aku Tuhan loh, buktinya aku keluar dari kuburan. Enggak, itu menunjukkan dia hantu. Keluar dari kubur menunjukkan hantu. Buktinya, Anda baca Lukas 24 nomor 37, murid-muridnya mengira dia hantu. Waktu ketika murid-muridnya kena badai itu dia juga mengira Yesus hantu, Bang. Itu karena keluar dari kubur. Karena keluar dari kubur. Anak-anakku keluar dari kubur kok Tuhan. Enggak ada tanda-tanda ketuhanan Yesus adalah keluar dari kubur. Alamak. Tanda-tanda hantu keluar dari kubur, iya. Tapi kenapa dia masih bisa hidup sampai 40 hari, Bang, kalau itu hantu? Hantu itu ada mati nggak hantu itu? Ada nggak kematian bagi hantu? Nggak tahu. Saya belum pernah lihat hantu. Nggak ada. Hantu itu tidak ada kematian baginya. Dia panjang umur. Hantu itu panjang umur dia. Setan itu panjang umur. Hantu itu harus bisa terlihat secara fisik gitu ya, Bang? Kalau dia merasuki orang. Maksudnya murid-muridnya aja sampai bisa menyentuh lubang bekas tusukan. Jasadnya jasad manusia, isi dalamnya iblis. Kok bisa tahu, Bang, kalau isi dalamnya iblis? Baca Yohanes 13 nomor 2, iblis merasuki Yudas. Baca Kisah Para Rasul 16 nomor 16 sampai 18. Paulus dipromosikan iblis kerasulannya. Yang berkampanye pertama kali bahwa Paulus itu rasul adalah setan. Baca Kisah Para Pewarta 16 nomor 16 sampai 18. Yang mempromosikan bahwa Paulus itu rasul, iblis. Ini dari Yohanes 13 ayat 2 yang abang sebutkan tadi ya. Mereka sedang makan bersama dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot. Nah, ini enggak merasuki, Bang. Definisi masuk ke dalam apa? Masuk ke dalam tubuh dia. Membisikkan itulah dia. Makanya kalau membisikkan itu berarti bisa mengontrol seluruh fisiknya gitu. Ya, Yesus sendiri mengatakan apa kepada Yudas? Iblis kan? Iya. Yohanes 6 nomor 70. Bukankah aku yang memilih engkau 12 orang? Satu di antaramu iblis. Ya kan? Baca Matius 12 nomor 43 sampai 45. Iblis masuk ke dalam tubuh manusia. Sebanyak 8 ekor iblis, 8 ekor. sehingga orang itu semakin jahat.
karena di dalam tubuhnya ada iblis. Kata Yesus, bukan kata saya. Si Maria itu. Bukan si Maria, Paulus. Bukan. Oh, berarti iblis ini overpower Bang, berarti kalau bisa merasuk itu. Oh memang. Ya. Jangankan manusia biasa, Yesus aja hampir dibunuh. Dibawa Yesus itu ditenteng kayak pisang, ditenteng ke bukit, ditenteng ke bumbungan bait suci, dibawa-bawa Yesus itu, dibuat seperti mainan sama iblis. Lalu apa kata iblis? Yesus, segala kuasa telah diberikan kepadaku. Kalau kau menyembahku, maka segala kuasa itu akan kuberikan kepadamu. Iblis menawarkan kuasa kepada Tuhan lo. Saking jagonya iblis itu. Makanya Yesus menggelari iblis itu sebagai apa? Penguasa dunia. Jadi yang bisa dilakukan iblis bisa nyamar jadi malaikat nggak Bang? Bisa. Baca 1 Yohanes 4 nomor 1. Ujilah setiap roh-roh, apakah dia roh jahat atau dia roh dari Tuhan. Sebab nabi-nabi palsu, berarti nabi palsu itu iblis. Manusia kan nabi palsu itu, kenapa dia bisa menyesatkan? Karena di dalam tubuhnya ada iblis. Baca pengakuan Paulus bahwa di dalam tubuhnya ada iblis. Berarti yang di Gua Hira nemuin Nabi Muhammad turun wahyu itu bisa iblis Bang? Nggak bisa. Itu nggak bisa iblis. Nggak bisa. Nggak bisa iblis. Kan dong Anda berarti. Nggak bisa. Tadi katanya super power menguasai dunia kok, jadi nggak bisa. Karena kalau dengar. Karena kalau iblis itu mengajarkan menyembah bukan kepada Tuhan. Tapi mengajarkan menyembah kepada dirinya, menyembah kepada selain Tuhan. Orang Yahudi tadinya menyembah kepada Tuhan Maha Suci, Maha Tinggi. Begitu dia datang, manusia digiring menyembah kepada makhluk kuburan. Anda hari Minggu ngapain di gereja? Nyembah siapa? Nyembah Tuhan. Yang mana yang Anda anggap Tuhan di situ? Ada Bapa, ada Firman, atau nggak ada. Ada Roh Kudus. Tuhannya Yahudi tidak akan datang kepada orang-orang yang makan babi, tidak bersunat, nyembah berhala, nggak akan datang. Karena dia Maha Suci. Ya, kan Tuhannya Yahudi. Ya, Tuhannya Yahudi yang disembah Yesus kan? Tuhannya Yesus itu Bapa di surga itu. Itu Tuhannya Yahudi atau bukan? Tuhannya Yesus. Enggak Yahudi toh. Iya, Tuhannya Yesus berarti Anda menyembah manusia yang bertuhan kan? Iya. Nah, itulah fungsinya dia keluar dari kubur, supaya manusia menyembah kepada sesamanya manusia. Sekarang ada nggak keselamatan bagi manusia yang menyembah kepada manusia? Ada nggak? Sekarang sih nggak ada selama kita hidup. Ada nggak keselamatan? Ada nggak keselamatan? Ada nggak keselamatan bagi mereka yang menyembah kepada anak orang? Ada nggak? Ada. Tidak ada yang datang melalui apa kecuali lewat aku. Saya lupa. Lewat aku itu apa maksudnya lewat aku? Menyembah aku gitu? Aku Yesus. Ya. Iya, aku di situ sebagai jalan kan? Iya, betul. Apakah jalan itu adalah tujuan? Ya, tujuannya Bapa di surga. Nah, terus kenapa Anda menyembahnya Yesus kalau tujuannya Bapa? Nah, soalnya Yesus yang sudah di perut Bunda Maria sudah dikuduskan sampai ketika dia disalib. Diutus untuk dipercaya atau diutus untuk dituhankan, disembah? Disembah itu sekarang kata Tuhan itu sebenarnya akar katanya apa tuh Bang? Nggak usah kemana-mana. Orang Indonesia kalau berbicara Tuhan
itu cakupannya adalah pencipta. Nggak usah lagi menari-nari di atas kata-kata. Tuhan bagi orang Indonesia adalah pencipta. Itu aja dulu. Oh, pencipta. Oke? Oke. Nah, sekarang Yesus diutus untuk dipercaya sebagai utusan atau sebagai Tuhan? Sebagai utusan. Ya sudah, kenapa disembah? Ya, karena itu dari Bapa di surga. Nah, karena Anda menerima makhluk yang keluar dari kubur yang membuat Anda miring 180 derajat dari harusnya menyembah Tuhan, menyembah kepada makhluk yang keluar dari kuburan. Itulah fungsinya. Oke, dibilang gitu nggak apa-apa. Ya, karena Yesus memang sudah berpesan sebelumnya kepada orang Yahudi, waspadalah kepada iblis yang datang kepadamu memakai namaku. Tanda-tandanya, kata Yesus, melakukan tanda dahsyat, bermujizat, kekuatan, sekiranya mungkin menyesatkan orang-orang pilihan juga. Itu ucapan Yesus. Waspadalah kepada iblis yang datang memakai namaku. Iblisnya datang dengan nama siapa? Akulah Yesus yang kau aniaya. Pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah semua manusia menyembahku. Sehingga dia menjerat banyak manusia. Orang Yahudi mana yang mau menyembah makhluk yang keluar dari goa kuburan? Orang Yahudi mana yang mau meninggalkan kemuliaan pencipta langit dan bumi yang datang kepada mereka dengan makhluk kuburan? Gak ada. Makanya Yahudi sampai hari ini tetap berdiri kokoh, tidak menjadi Kristen. Sedangkan Kristen ini adalah agama yang diusung dari barat, dibawa oleh penjajah bersama misionaris masuk ke Nusantara. Bukan orang Yahudi, bukan ahli Taurat yang datang ke Indonesia mengajarkan menyembah kepada makhluk yang keluar dari kubur. Syarat satuhan menurut Yahudi, menurut Yesus, yang pertama harus maha suci. Tidak boleh serupa dengan makhluk, karena makhluk tidak ada yang suci. Contoh, Yesus melakukan kebohongan yang tadi, dia nggak suci. Dua, Yesus najis, buang air besar, buang air kecil, najis dia, bukan Tuhan. Keluar dari vagina, bukan Tuhan. Sedangkan syarat Tuhan harus maha suci. Yesus pun menyembah kepada yang maha suci. Ya, kenapa dia tidak jadi manusia? Kenapa Tuhan tidak jadi burung, nggak jadi makhluk? Karena makhluk itu tidak maha suci. Makanya Tuhan tetap pada keadaannya sebagai Tuhan entitas tunggal yang tidak bisa berubah menjadi bukan Tuhan. Begitu, Bung. Oke, Bung. Dia jadi manfaat Yesus bangkit adalah untuk menyesatkan manusia. Titik. Apa buktinya? Apa buktinya? Yesus ibadah Sabat. Ketika orang yang terpengaruh oleh yang keluar dari kubur berubah menjadi Minggu. Yesus sunat. Ketika makhluk yang keluar dari kubur mempengaruhi pengikutnya, tidak sunat. Yesus menyembah Elohim. Ketika makhluk yang keluar dari kubur itu menyembah kepada makhluk yang keluar dari kubur, alias menyembah makhluk kuburan. Lagi, ketika Yesus mengajar, Yesus tidak memakan babi. Ketika keluar makhluk dari kubur, menggiring manusia memakan seluruh apapun itu. Maka jelas orang keluar dari kubur ini bukannya menggiring manusia menyembah kepada pencipta langit dan bumi, bukan hanya sekedar melanggar perintah-perintahnya, tapi malah menggiring manusia menyembah kepada dirinya. Siapakah makhluk di bumi ini yang mau disembah selain daripada Tuhan? Makhluk di bumi ini nggak ada dong yang disembah selain Tuhan. Siapakah makhluk manakah yang mau disembah
yang mengajak dirinya disembah selain daripada Tuhan? Anak Tuhan. Iblis. Iblis yang mau disembah selain daripada Tuhan. Bisa nggak iblis disembah dalam nama bom-bom? Gak ada yang mau nyembah bom-bom. Bisa nggak iblis disembah dalam nama Yudas? Gak mungkin. Iblis pintar, iblis cerdas. Maka dia memakai nama Yesus. Karena hanya dalam nama Yesuslah iblis bisa disembah. Makanya Yesus mengatakan apa? Waspadalah kepada planos, penyesat, penipu, pembohong yang datang kepada kalian dengan memakai namaku Yesus dan berkata akulah Kristus. Mereka iblis ini akan menyesatkan banyak orang. Jadi nama Yesus yang dipakai iblis untuk menggiring anak keturunan Adam beralih penyembahan dari Elohim yang Maha Suci menuju kepada Dia. Hanya dalam nama Yesus. Makanya di akhir zaman kata Yesus, Matius 7:22-23, pada hari terakhir nanti banyak orang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, Tuhan Yesus, bukankah kami bernubuat pakai namamu, mengusir setan, bermujizat pakai namamu, wahai Tuhan Yesus? Pada hari itulah aku akan berterus terang kepada mereka, enyahlah daripada aku, kalian semua adalah pembuat kejahatan, aku tidak mengenal kalian. Siapa mereka yang memanggil Yesus Tuhan, bernubuat, mengusir setan, bermujizat pakai nama Yesus? Kristen. Berarti yang tidak waspada kepada iblis yang memakai nama Yesus adalah Kristen. Itu fakta, itu Memang real. Ada ayat yang menerangkan bahwa iblis itu musuh, bukan? Ada, wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Iblis itu adalah musuh yang nyata. Dan Al-Quran mengatakan, wa iyada'una illa syaitanan marida. Yang orang-orang kafir sembah itu hanyalah iblis yang durhaka. Kalau iblis datang, ada iblis yang nggak durhaka, Bang. Iblis semuanya durhaka. Ada iblis datang mengaku, aku adalah Nabi Muhammad. Apakah orang menyembah Nabi Muhammad? Enggak. Aku adalah Musa. Apakah orang menyembah Musa? Enggak. Aku adalah Yesus. Baru disembah iblisnya. Gimana? Ketika iblis bilang aku adalah Jibril, berarti sah-sah. Oh, enggak ada. Enggak ada Yesus Jibril mengatakan aku Jibril, enggak ada. Anda boleh lihat kalau itu dari iblis, Anda lihat ajarannya. Makanya masih dipertahankan Al-Quran ini dari malaikat Jibril, masih dipertahankan supaya mana tahu ada orang yang bisa membuktikan ini dari iblis. Kalau saya punya berapa tahap, Bang? Kalau saya bisa membuktikan ini bukan dari Yesus, bukan dari Tuhan, saya bisa buktikan. Ini ada nggak manusia yang bisa membuktikan ini bukan dari Tuhan, pencipta langit dan bumi? Nggak ada juga yang bisa membuktikan. Ya, ini ada, saya bisa buktikan ini bukan dari Tuhan. Oke. Ini karangan-karangan orang nih. Siapa yang bisa membuktikan itu? Kitab itu sendiri yang mengatakan bahwa ini adalah karangan. Begitu, Bang. Oke. Jadi fungsi Yesus keluar dari kubur, Anda boleh jawab sendiri. Hadirnya orang-orang barat dari Roma, dari Yunani, Inggris, Eropa, intinya Belanda masuk ke Indonesia, menyembah kepada dirinya yang keluar dari kubur ini. Sedangkan dari sejak Nabi Adam sampai kepada Nabi Isa, semuanya menyembah kepada hakikat pencipta langit dan bumi yang mereka sebut dengan sebutan Hashem, Adonai, El Gibor, El Shaddai, El Eroi. Begitu ada keluar dari kubur, maka separuh dari penduduk bumi bukan menyembah kepada hakikat yang maha suci, tapi menyembah kepada makhluk ini. Makhluk ini yang mereka sembah, namanya Yesus. Siapa yang tepuk tangan ketika Tuhan tidak lagi menyembah Tuhannya Yahudi, Tuhannya Abraham, tetapi menyembah kepada makhluk yang keluar dari kubur? Kira-kira yang tepuk tangan siapa? Iblis. Iblis. Anda pintar.
Anda cerdas. Anda cerdas. Sederhana saja, Bung, sederhana. Hidup kekal. Yohanes 17 nomor 3. Yesus ditanya, apakah hidup kekal itu? Yesus menjawab, hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan dan mengenal Yesus yang Kau utus. Di situ ada dua yang harus dikenal. Satu pengutus, satu utusan. Satu Khalik, satu makhluk. Satu pencipta, satu ciptaan. La ilaha illallah, Yesus Rasulullah. Pegang dua konsep ini, syahadatain ini, kata Yesus, Anda memperoleh hidup yang kekal. Jadi ketika nggak percaya Muhammad nggak apa-apa bang, kalau percaya sama Yesus toh. Kalau Anda percaya kepada Nabi Muhammad, otomatis Anda percaya kepada Yesus. Percaya kepada Musa, percaya kepada Daud, Abraham, Ishak, Ismail, Adam. Karena Nabi Muhammad mengajarkan itu. Wa iskala Isa ya Bani Israel, inni rasulullahi ilaikum. Berkatalah Yesus di dalam Matius 15 nomor 24, aku diutus hanya kepada domba-domba yang sesat dari umat Israel. Ya Bani Israel, inni rasulullahi ilaikum. Itu iman kami. Itu iman kami. Kenapa bang? Jadi kenapa bangsa Israel yang cuma mau diselamatkan, nggak bangsa seluruh dunia gitu? dari sanalah kemudian keselamatan itu datang. Para nabi turun mengajarkan Torah. Nabi Musa turun mengajarkan Torah. Habis itu dilanjutkan Nabi Daud mengajarkan Zabur. Habis itu Nabi Isa mengajarkan Injil. Habis itu dari mereka menubuatkan akan datangnya nabi yang akan datang. Akan datang nabi, contoh di dalam pengakuan Yesus Yohanes 6, Yohanes 7, Yohanes 16 nomor 7, adalah benar jikalau aku pergi, sebab kalau aku tidak pergi maka roh kebenaran itu tidak akan datang. Apa bahasa Arabnya roh kebenaran? Roh Hamed. Roh Hamed. Al-Quran mengatakan, wa iskala Isa ibn Maryam ya Bani Israel inni rasulullahi ilaikum. Lalu dia mengatakan bahwa ketika aku datang, aku pergi akan datang. Ismuhu Ahmad. Ismuhu Ahmad. Roh Hamad. Roh Hamad dalam bahasa Aramaik, bahasa Yesus. Roh Ahmad katanya. Ismuhu Ahmad, namanya Ahmad. Namanya adalah sang pembawa kebenaran. Apabila ia datang, dia akan memuliakan aku. Sekarang siapa yang memuliakan Isa atau Yesus? Umat Islam mati-matian berjuang sampai titis darah penghabisan, mengatakan Isa tidak disalib, Isa dimuliakan, Isa nggak ditampar, Isa nggak ditonjok, Isa nggak diludahin mukanya, nggak ditelanjangin, nggak digantung, nggak dibunuh, nggak diseret, nggak dikutuk. Tapi Kristen di sebelah, di ufuk yang berbeda. No, Yesus yang ditampar, Yesus yang diludahin, Yesus yang diseret, Yesus yang ditelanjangin, Yesus yang diarak seperti maling motor, Yesus yang digantung, Yesus yang ditombak, Yesus yang dibunuh, Yesus yang dikutuk. Sekarang siapa yang memuliakan antara dua kubu ini? Islam atau Kristen? Padahal dua kesempatan itu tertuang di dalam Bible. Kalau dari Maryam 33 itu Isa mengatakan ada saat aku mati dan saat aku dibangkitkan bang. Tapi di ayat lain ada mengatakan nggak disalibkan. Itu yang benar yang bagus. Surah Maryam ayat 33 itu tidak berbicara tentang penyaliban. Yang mengkaitkan dengan penyaliban itu buatnya Isa kan? Ketika iya, tentang kelahiran. Karena dia difitnah sebagai anak zina. Dia berbicara pada saat di depan orang-orang yang memfitnah ibunya. Lalu dia membela ibunya. Ibuku bukan pesina. Aku ini adalah hamba Allah. Aku ini hamba Allah. Anak bayi dalam buayan berbicara membela ibunya. Kalian menuduh ibuku berzina. Tidak. Aku ini adalah hamba Allah. Saya diberi ketetapan hikmat Injil dan aku diutus sebagai nabi untuk kalian. Kesejahteraan atasku saat aku lahir, saat aku mati, dan saat aku dibangkitkan hidup kembali. Nah, itu berbicara mengenai ini kan ada di Alkitab bang.
Kalau di Islam kan nggak ada Isa mati. Anda mengaitkan dengan cerita tahayul. Ini bercerita tentang 3 fase kehidupan manusia. Manusia itu lahir, setelah manusia lahir, manusia itu mati. Setelah manusia mati, nanti di akhir zaman dibangkitkan. Semua kita manusia itu mengalami fase yang sama seperti Yesus, Nabi Isa. Itu bukan penyaliban, nggak ada hubungannya dengan penyaliban. Kalau mengenai penyaliban itu lain ceritanya. Wa ma qatalu wa ma salabu walakin syubbiha lahum. Mereka tidak membunuh, mereka tidak menyalibkan, melainkan yang mereka salib adalah keadaan yang diserupakan bagi mereka. Tidak disalib Nabi Isa. Yang disalib adalah yang diserupakan. Apa buktinya? Markus 16:12 dicatat begini. Dan Yesus menampakkan diri kepada 2 muridnya dalam rupa yang lain. Rupa lain. Maria orang yang intim. Maria pernah dibaptis oleh Yesus, diminyaki kepalanya, dipecahkan buli-buli minyak di atas rambutnya, kemudian kakinya diminyaki, sering bersama dengan Maria. Masakan baru 2 malam, malam Sabtu, malam Minggu, itu pun gak cukup. Masa dia gak kenal Yesus baru 2 malam? Malah menganggap orang itu ada tukang kebun. Bukti bahwa itu bukan Yesus. Di sidang di Mahkamah Agung, apakah engkau Yesus? Apakah engkau anak Tuhan? Tidak dikenal di sana, enggak dikenal. Ketika dia ditangkap, datang Yudas dan tentara Roma. Ditanya, siapa yang kau cari? Apa kata Yudas dan tentara Romawi? Kami mencari Yesus dari Nazaret. Apa kata orang itu? Akulah dia. Berarti mereka tidak mengenal. Jadi yang ditangkap ini orang yang diserupakan. Yudas tak mengenalnya, tentara Romawi tak mengenalnya, imam kepala tak mengenalnya, mahkamah agama tak mengenalnya, siapapun tak mengenalnya. Dan yang disalib itu ditanya, apakah engkau Mesias? Apa jawabnya? Lukas 22:69. Mulai sekarang Yesus sudah ada di atas, duduk di sebelah kanan Tuhan yang Maha Tinggi. Berarti yang disidang ini bukan Yesus. Al-Quran tidak pernah keliru. Wa ma qatalu wa ma salabu walakin syubbiha lahum. Yang mereka salib adalah orang yang diserupakan. Nah, kalau yang diserupakan ini adalah orang jahat, maka yang disalib orang jahat, yang dikubur orang jahat, yang keluar dari kubur adalah orang jahat, yang kalian sembah di setiap hari Minggu adalah orang jahat dalam nama Yesus. Itu final. Tapi kenapa kedudukan Isa di Al-Quran lebih tinggi dari Muhammad, Pak? Nah, dia pertanyaan yang kalimatullah yang sesuai kalau Alkitab kan firmanku. Nah, ini Al-Quran nyontek ke Alkitab nih. Pertanyaan yang sangat bagus. Kenapa Nabi Isa dikatakan berasal dari kalimatullah, kalimatuhu? Dikarenakan dituduh oleh orang-orang Israel sebagai anak zina. Baca Talmud, baca kitabnya orang Yahudi, bagaimana dia menceritakan tentang Yesus. Islam datang mengkaji itu. Tidak ada kitab di luar Al-Quran, di luar hadits yang membahas tentang Nabi Muhammad, menghina Nabi Muhammad, menghina keturunan Nabi Muhammad, dan seterusnya. Enggak ada. Sehingga Nabi Muhammad tidak perlu diceritakan oleh Allah begitu panjang dalam Al-Quran. Cukup dikatakan Nabi Muhammad adalah Rasulullah wa khataman nabiyyin untuk seluruh manusia. Itu aja. Dia datang meluruskan ajaran Nabi Isa yang dibengkokkan oleh orang-orang terdahulu. Maka yang lebih banyak dibahas adalah Nabi Isa, karena ajaran Nabi Isa yang banyak dibengkokkan. Ajaran Nabi Muhammad, dia Nabi, dia Rasul, sampai kiamat dia Nabi, dia Rasul. Ajaran Nabi Isa, dia Nabi, dia Rasul, dibengkokkan. Dia adalah Tuhan yang turun menjadi manusia. Maka Al-Quran datang memuliakan beliau, membersihkan beliau dari orang-orang kafir dengan mengatakan Isa sungguh adalah manusia mulia terkemuka di dunia dan di akhirat, bukan Tuhan. Laqad kafaral ladina qalu, kafirlah orang yang mengatakan bahwa Isa adalah salah satu dari 3 Tuhan. Kalau dikatakan dia mulia, betul, dia dimuliakan. Kenapa dia dimuliakan? Karena dia telah dihinakan. Siapa yang menghinakan? Kalian. Kalian melihat kalung yang menggantung di leher dengan tanda salib. Siapa yang kalian ingat? Nabi Tuhan, Yesus. Kalian melihat dinding, ada salib. Siapa yang kalian lihat? Yesus.
melihat gereja ada di menara salib, siapa yang kalian lihat? Yesus. Ingatan kalian hanya tertuju kepada hinaan demi hinaan kepada Yesus mulia ini. Tapi kalau kami umat Islam begitu membaca Al-Quran, kami melihat begitu mulia manusia Nabi Isa ini. Beda kelas, satu penghina, satu memuliakan. Simpulnya begini, pencipta langit dan bumi mengutus Nabi Isa, tidak ingin Nabi Isa disalib. Umat Islam tidak ingin Nabi Isa disalib. Iblis mau Yesus disalib, Kristen mau Yesus disalib. Kita berbeda kubu. Anda bersama dengan iblis ingin penyaliban, kami bersama dengan Tuhan pencipta langit dan bumi tidak ingin penyaliban. Kelas beda. Satu pengikut Tuhan, satu pengikut hantu. Itu nyata. Itu fakta, itu real. Marah orang Kristen kalau kita mengatakan Yesus tidak disalib. Oh, ngamuk. Artinya, andai saja umat Islam hadir pada saat detik-detik penyaliban, dan orang Kristen juga hadir pada saat detik-detik penyaliban, maka umat Islam akan menghalangi orang yang ingin menyalib Yesus, dan orang Kristen akan menghalangi umat Islam yang ingin menyelamatkan Yesus dari penyaliban. Artinya, Yesus yang ingin diselamatkan ini akan ditolak oleh orang-orang Kristen. Kristen akan melancarkan aksi membela penyaliban supaya terjadi. Supaya apa? Supaya Kristen tidak lagi melakukan Taurat, supaya Kristen tidak lagi dibatasi makan babi, supaya Kristen tidak lagi disuruh ibadat tiap hari seperti Yahudi, supaya Kristen tidak disuruh lagi sujud, supaya Kristen bebas tidak bersunat, bebas makan apa saja. Maka Yesus harus menjadi tumbal. Bunuh Yesus, bunuh Yesus, bunuh Yesus, supaya kita bisa hidup seperti binatang, bebas ngapain aja. Tapi kalau Islam, jangan pernah kau sentuh Yesus. Kami akan memperjuangkan sampai titik darah penghabisan. Maka pada saat itu, andai saja Islam sudah hadir dan Kristen sudah hadir, maka akan pecah perang yang besar antara anak keturunan Adam melawan anak keturunan iblis. Itu fakta, itu real. Lalu ajaran Isa apa yang diterapkan umat Islam, Bang? Ajaran Nabi Isa alaihissalam mengajarkan Taurat kepada kaumnya Bani Israel. Nabi Isa diajarkan untuk mengikuti ajaran para nabi kepada kaumnya Bani Israel, bukan kepada kami umat Islam. Isa diutus kepada kaumnya, Yesus diutus kepada kaumnya, bukan kepada kami. Kami umat Islam tidak masuk ke dalam korban yang disebut Yesus. Jangan kau beri barang yang kudus kepada babi, jangan kau beri mutiara kepada anjing. Apa yang dimaksud dengan barang kudus? Taurat. Apa yang disebut dengan barang mutiara? Injil. Kami tidak menerima Injil, kami tidak menerima Torah. Itu adalah mutiara dan barang kudus. Jangan kau berikan kepada anjing, jangan kau berikan kepada babi. Siapa yang dimaksud? Karena Yesus mengatakan, sebab bila mana kau memberinya, maka dia akan menginjak-injaknya. Sekarang siapa yang menerima Injil itu dan mereka tidak menegakkan Injil? Mereka membaca hidup kekal adalah menerima Yesus sebagai utusan. Mereka baca, tapi cuma diinjak-injak doang. Mereka membaca barang kudus yaitu Torah. Mereka baca, Tuhan adalah maha suci, jangan ada ilah lain di hadapanku, sebab aku adalah Tuhan yang pencemburu. Dibaca doang, tetap aja orang kuburan disandingkan dengan Tuhan yang maha suci tersebut, diinjak-injak. Makanya Yesus melarang, jangan kau kasih Injil orang itu, jangan kau kasih Torah orang hijau itu. Hanya dijadikan aksesoris untuk memuaskan diri mereka agar dianggap sebagai umat bertuhan. Padahal sebenarnya mereka itu adalah umat iblis. Hanya mengatasnamakan Tuhan. Tanya kepada mereka, hari Minggu kalian menyembah yang bernama Yesus, itu firman Tuhannya di mana? Itu suruhannya siapa? Mana sabda Yesusnya? Mereka tidak akan pernah bisa menunjukkan. Kenapa? Sejatinya mereka bukan umat Tuhan, tetapi umat yang menerima bisikan dari makhluk yang keluar dari kubur. Hei kalian, bangun, bangun, bangun. Sudah jam 10, ke gerejalah kalian menyembahku. Kompak dari timur sampai ke barat. Tanpa firman Tuhan, tanpa sabda Nabi, mereka semua berjalan seperti orang yang kemudian tercocok lubang hidungnya, masuk ke gereja, menyembah kepada oknum Yesus tanpa ada firman Tuhan, tanpa ada sabda Nabi. Itulah mereka. Tanya, ada enggak perintah Tuhan yang nyembah hari Minggu kepada Yesus? Tidak ada. Adakah sabda Yesus begitu? Tidak ada. Lalu siapa yang memerintahkan? Kata Yesus,
Saatnya dunia dia hakimi, yaitu saatnya kuasa kegelapan. Dunia dihakimi dengan kuasa kegelapan. Apa itu? Dunia akan menyembah kepada iblis. Datanglah Nabi Muhammad setelah kuasa iblis menyebar ke seluruh penjuru bumi. Abad ke-7 kata Yesus, apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, roh Hamid, dialah yang akan membersihkan dunia dari dosa-dosa. Jadi begitu Nabi Muhammad datang, ajaran makan babi diusir, babi haram. Ajaran menyembah Yesus diusir, jangan menyembah Yesus. Ajaran hari Minggu diusir, jangan menyembah hari Minggu. Dibersihkan bagi yang mau menerima kebenaran. Apabila ia datang, dia akan menginsapkan dunia akan dosa. Kenapa dunia yang harus diinsapkan akan dosa? Karena dunia sudah dikuasai oleh penguasa Romawi dengan otoritas gereja, membuat kemudian bangsa-bangsa di bawah kuasanya harus nyembah Yesus, harus sesuai dengan kebijakan gereja, nggak boleh tidak. Sedangkan orang Yahudi tidak mengajarkan agamanya di luar Yahudi. Hanya orang Kristen yang mengajak orang di luar untuk menjadi Kristen, menggiring orang luar untuk menjadi Kristen. Menyembah kepada siapa? Makhluk yang keluar dari kubur. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Maka Nabi Muhammad datang menginsapkan dunia. Sudah-sudahlah itu. Tuhan itu di atas, bukan di atas dia dinding. Tuhan itu di atas, bukan yang keluar dari kubur. Tuhan itu maha suci, bukan yang mati terkutuk di atas salib. Begitu, Bu. Itu fakta, itu real. Silakan. Oke?